Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya sedang mengerjakan tugas video ujian tengah semester mata kuliah umum Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Syahputra Perdana Astina MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, dan faktor apa-apa saja yang mempengaruhi pembelajaran. Hakikat belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, ciri-ciri utama dalam belajar itu adanya suatu perubahan. Perubahan tuh biasanya tuh bisa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Terus ada yang melalui usaha gitu. Kalau belajar tuh terjadi karena adanya aktivitas atau latihan, pengalaman gitu. Jadi bukan karena adanya kedatangan alami gitu. Nah, terus kalau hakikat pembelajaran, meskipun sering dianggap sama gitu ya, kayak belajar gitu, belajar sama pembelajaran tuh mungkin sering dianggap sama, tapi ini tuh sesuatu hal yang berbeda dengan belajar. Kalau pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan si pendidiknya atau dengan sumber belajarnya itu pada suatu lingkungan belajar gitu. Terus ada juga unsur-unsur pembelajaran itu tuh biasanya tuh dia terencana. Terus ada interaksi yang edukatif gitu. Terus ada tujuannya juga. Terus kalau ada lingkungan yang kondusif gitu. Contohnya hakikat pembelajaran tuh kayak kita di sekolah atau di kampus seperti itu. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Itu ada dibagi menjadi dua gitu faktor itu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya itu ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu apa? Faktor fisiologis itu baik dari kesehatan tubuh kita, kondisi fisik kita gitu. Terutama kalau dalam suatu pembelajaran itu mata kita yang rabun mungkin, atau pendengaran kita yang kurang. Nah, itu sangat mempengaruhi gitu untuk kita belajar. Terus ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis ini tuh datang dari sikap gitu. Sikap si anak gitu terhadap suatu mata pelajarannya. Terus minat si anak tuh untuk menanggapi pelajaran tersebut tuh gimana gitu. Kan kadang ada banyak anak-anak yang cuma sekedar minat dalam pembelajaran ini, minat dengan belajar ini gitu. Terus ada juga yang namanya motivasi atau dorongan baik dari luar ataupun mau dari dalam diri kita sendiri gitu. Terus ada juga intelijensi atau IQ, kemampuan dasar untuk memahami suatu materi. Sama juga ada yang namanya bakat atau kemampuan potensial yang kita punya dalam diri kita tuh sejak lahir gitu. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu datangnya dari luar diri kita. Itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sama ada yang namanya tuh faktor instrumental. Faktor instrumental ini kayak ketersediaan alat tulis kita atau laptop kita atau kondisi internet yang ada di daerah kita, kayak gitu. Jadi pendapat saya tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran, intinya gini, kalau misalnya hakikat belajar itu proses individu yang mana tadinya tuh kita mampu menjadi yang mana tadinya kita nggak mampu atau kita nggak tahu, terus kita menjadi tahu gitu, terus kita menjadi mampu. Kalau hakikat belajar itu kita melakukan secara sendiri gitu. Kita bisa belajar otodidak, melihat melewat media mungkin, atau melihat secara langsung, atau baca-baca buku gitu. Itu hakikat belajar. Tapi kalau hakikat pembelajaran itu tuh
kayak suatu sistem dalam lingkungan pembelajaran gitu. Jadi itu tuh udah terencana, udah terstruktur gitu. Ada tujuannya, ada goalsnya gitu. Si guru tuh kayak ada yang namanya kurikulum gitu kan di sekolah-sekolah atau di kampus. Jadi kalau hakikat pembelajaran itu memang sudah terstruktur lah gitu bisa ibaratkannya. Itu pendapat saya ya. Terus faktor-faktor yang mendukung kok mendukung sih? Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar itu tadi udah disebutkan juga sama saya, ada dua, faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal itu mencakup tentang faktor psikologis. Faktor psikologis ini tuh gimana kesehatan tubuh si anak. Misalnya dia ada cacat ringan atau gimana, matanya rabun, pendengarannya kurang gitu kan. Itu yang menyebabkan faktor si anak itu susah untuk belajar. Terus ada faktor psikologis, baik dari motivasinya, sikap terhadap mata pelajaran tersebut, daya minatnya gitu. Terus IQ-nya, intelijensinya, sama bakat bawaan lahirnya kayak gimana. Kadang kan bakat bawaan setiap orang tuh kan berbeda-beda gitu kan. Jadi itu gara-gara itu mempengaruhi daya minat si anak tuh seperti apa itu terhadap suatu pembelajaran. Terus ada juga faktor-faktor eksternal atau dari luar gitu, entah itu ke lingkungan keluarga, mungkin dari keluarganya tuh tenang kah atau gimana, itu yang membuat si anak tuh bisa lebih lagi semangat belajarnya. Kalau misalnya orang tuanya mendukung, terus lingkungan di sekitarnya, di masyarakatnya pun pada bagus-bagus, orang-orang yang keren gitu di lingkungan masyarakat itu membuat si anak tuh bahkan bakal lebih mengeksplor gitu tentang dunia-dunia akademik misalnya gitu dalam belajar. Terus ada juga faktor instrumental tadi. Faktor instrumental tadi itu ketersediaan alat tulis misalnya atau teknologi. Terus ketersediaannya suatu koneksi gitu atau internet di suatu daerah itu kan beda-beda gitu. Jadi itu juga mempengaruhi gitu. Apalagi di era digital sekarang tuh zaman udah canggih, apa-apa selalu menggunakan internet, maka dari itu hal tersebut tuh sangat mempengaruhi gitu untuk suatu pembelajaran. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau banyak kalimat yang ala gitu. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.